Ini bisa kita lihat para sahabat, dari mata tunas itu menembus sendiri dari lilitan entris atau sungkupan lilitan entris ini yang saya lakukan. Ini bisa kita lihat mata tunasnya ini sudah tumbuh dengan baik. Jadi salah satu jumpa lagi di channel YouTube kami. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman durian, di mana yang akan saya perlihatkan nantinya di sini adalah teknik terbaru yang akan saya lakukan pada bibit tanaman durian saya, untuk saya lakukan penyambungan agar nanti dari sambungan yang kita lakukan itu bisa berhasil dengan baik. Adapun teknik sambung pucuk yang akan saya lakukan nantinya di sini pada bibit tanaman durian saya, agar tingkat keberhasilan yang kita lakukan nanti bisa berhasil dengan baik, yaitu saya di sini melakukan penyambungan dengan metode sungkupan lilit pada entrisnya. Biasanya untuk sambung pucuk yang kita lakukan pada bibit tanaman durian kita, yaitu kita menggunakan sungkupan berongga seperti ini. Namun nanti yang akan saya perlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman durian itu adalah dengan metode yang akan saya perlihatkan dengan cara sungkupan lilitan entris seperti yang telah saya lakukan ini dan sudah berhasil saya lakukan ini. Jadi nanti saya akan perlihatkan kepada para sahabat cara kita melakukan sambung pucuk pada bibit tanaman durian kita dengan menggunakan metode sungkupan lilitan entris. Sebelum saya memperlihatkan cara kita melakukan sambung pucuk pada bibit tanaman durian kita dengan sistem sungkupan lilitan entris seperti ini, terlebih dahulu saya akan perlihatkan alat dan bahan yang akan saya gunakan. Yang pertama yang akan saya siapkan itu adalah pisau, di mana pisau nantinya ini saya gunakan untuk melakukan pengirisan entris dan pengirisan batang bibit durian yang akan saya lakukan penyambungan. Dan di sini saya sarankan untuk pisau yang kita gunakan itu atau alat yang kita gunakan itu harus benar-benar bersih dan tajam, agar nanti di dalam proses kita melakukan penyambungan mudah kita lakukan dan tingkat keberhasilan yang kita lakukan pada sambungan kita bisa berhasil dengan baik. Dan di sini untuk pisau di sini atau alat di sini saya sarankan kita menggunakan pisau yang bermata tipis, contohnya pisau cutter. Namun bagi para sahabat yang tidak memiliki pisau cutter bisa menggunakan silet. Kemudian yang berikutnya untuk ikatan sambungan nantinya itu saya menggunakan plastik pembungkus es lilin. Ini bisa kita lihat contoh dari plastik pembungkus es lilin ini modelnya seperti ini, dimana nanti dari plastik pembungkus es lilin ini saya iris beberapa bagian seperti ini untuk saya jadikan pengikat. Kemudian yang berikutnya untuk sungkupan lilitan entris yang akan saya gunakan nantinya di sini adalah ini saya menggunakan parafilen. Ini adalah contoh parafilen, bisa kita lihat di sini dari model parafilen ini semacam plastik, namun ini sangat elastis yang mudah ditembusi oleh mata tunas entris. Namun nanti saya akan perlihatkan pada saat saya melakukan sungkupan lilitan entris pada entris durian saya. Kemudian yang berikutnya itu saya siapkan gunting, di mana gunting di sini nantinya itu saya menggunakan untuk memotong dari parafilen ini yang akan saya gunakan untuk sungkupan lilitan pada entris durian saya. Dan yang terakhir itu adalah ini kita siapkan entris, di mana di sini untuk entris yang kita gunakan itu usahakan kita ambil entris dari pohon indukan durian kita yang sudah produktif atau yang sudah berbuah. Dan untuk entris yang kita ambil di sini yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Dan di mana pada entris ini sudah memiliki mata tunas seperti ini. Ini bisa kita lihat, inilah contoh entris yang baik untuk kita lakukan penyambungan, di mana mata tunasnya sudah menonjol seperti ini. Karena dengan mata tunas yang menonjol seperti ini, nantinya setelah kita melakukan penyambungan dari mata tunas entris ini akan lebih cepat tumbuh. Jadi saya sarankan buat para sahabat pencinta tanaman durian yang ingin melakukan penyambungan pada bibit tanaman duriannya,
sebaiknya kita menggunakan enteris yang memiliki mata tunas seperti ini. Mata tunasnya yang sudah menonjol namun belum mekar. Ini lagi satu contoh saya perlihatkan di sini. Ini contoh enteris yang baik untuk kita lakukan penyambungan sampai tunas pucuknya seperti ini lagi masa dorman. Baik, itulah beberapa alat dan bahan yang sudah saya perlihatkan. Kemudian langkah selanjutnya saya akan perlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman durian cara kita melakukan sambung pucuk pada bibit tanaman durian kita dengan metode sungkupan lilitan enteris. Langkah pertama adalah kita ambil bibit durian kita yang akan kita lakukan sambung pucuk. Ini saya siapkan bibit durian saya yang akan saya lakukan sambung pucuk. Setelah bibit durian kita sudah siapkan, kemudian langkah berikutnya adalah kita ambil enteris yang akan kita lakukan penyambungan, dan saya akan lakukan sungkupan lilitan enteris. Sebelum saya melakukan sungkupan lilitan enteris ini, terlebih dahulu dari daun-daun enteris ini saya akan lakukan pembuangan semua. Ini saya akan buang dari daun-daun enteris ini agar nanti mudah kita lakukan untuk sungkupan lilitan enteris. Ini modelnya seperti ini. Dan adapun nanti untuk panjang enteris yang akan saya gunakan di sini untuk saya lakukan penyambungan yaitu sekitar 10 cm. Dan nanti yang akan saya lakukan sungkupan lilitan enteris itu kira-kira sepanjang kurang lebih 8 cm, karena nanti yang sisa 2 cm itu saya akan lakukan pengirisan untuk saya lakukan penyambungan. Jadi ini saya potong enteris ini sepanjang kurang lebih 10 cm di sini. Ini bisa kita lihat modelnya seperti ini. Setelah enteris kita buang daunnya, kemudian langkah berikutnya adalah saya akan melakukan sungkupan lilit pada enteris ini. Ini saya ambil parafilem untuk saya lakukan sungkupan lilit pada enteris yang sudah saya siapkan. Ini saya potong beberapa bagian dari parafilem ini. Ini parafilem yang saya sudah lakukan pemotongan, kemudian ini saya lepas dari lapisan kertas parafilem ini. Kemudian saya lilitkan pada enteris ini karena nanti di sini yang akan saya lakukan penyambungan itu sekitar 2 cm. Jadi untuk sungkupan lilitan enteris itu saya sisakan sekitar 2 cm dari enteris ini. Ini saya lilitkan seperti ini. Kita lilit semua saling menutupi. Ini sampai mata tunasnya saya tutupi karena nanti dari mata tunas ini akan menembus sendiri dari parafilem yang saya lilitkan ini, karena parafilem ini sangat lunak dan sangat mudah ditembusi oleh mata tunas apabila nanti mata tunas sudah tumbuh. Ini saya lilit semua sampai pada pucuknya, tunas pucuknya di sini. Ini sungkupan lilit yang saya lakukan seperti ini, bisa kita lihat. Setelah kita lakukan sungkupan lilit pada enteris, kemudian langkah berikutnya adalah kita lakukan pemotongan batang bibit durian yang akan kita lakukan penyambungan. Adapun panjang potongan yang akan saya lakukan pada batang bibit durian saya nantinya ini, yaitu saya akan lakukan sekitar 2 cm di atas bonggolnya, batas bonggolnya, karena nanti di sini saya lakukan pemotongan itu agar nanti dari bibit durian saya ini bisa pendek. Jadi saya akan lakukan pemotongan di sini. Ini bisa kita lihat para sahabat, pemotongan yang saya lakukan itu kira-kira sekitar 2 cm dari batas bonggol bibit durian saya ini. Setelah batang bibit durian kita lakukan pemotongan, kemudian kita lakukan pembelahan. Ini saya ratakan dulu. Kita lakukan pembelahan itu pas di tengah, kira-kira sedalam kurang lebih 2 cm.
Ini bisa kita lihat yang saya lakukan seperti ini. Setelah batang bibit durian kita sudah kita lakukan pembelahan, kemudian langkah berikutnya yaitu kita akan lakukan pengirisan entris. Untuk di sini juga entris yang akan saya lakukan pengirisan itu kira-kira sepanjang kurang lebih 2 cm. Ini saya akan lakukan pengirisan. Usahakan pengirisan di sini harus benar-benar halus dan rata, jangan ada sisa-sisa irisan atau kotoran yang menempel. Ini bisa kita lihat yang saya lakukan pengirisan itu model huruf V seperti ini. Usahakan yang bagian bawahnya ini harus benar-benar tipis. Lalu entris yang kita sudah lakukan pengirisan ini kita masukkan pada batang bibit durian yang kita sudah lakukan pembelahan. Usahakan di sini apabila entris lebih kecil dengan ukuran batang bawah, usahakan di sini salah satu sisi rata pinggir. Ini saya masukkan entris harus benar-benar pas dan rapat seperti ini. Walaupun di sini ada agak celah, namun di sini harus rapat. Salah satu sisi rapat pinggir seperti ini bisa kita lihat. Setelah entris kita masukkan pada batang bibit durian kita yang akan kita lakukan penyambungan, kemudian kita ambil tali. Ini tadi yang saya sudah siapkan itu pembungkus es lilin yang saya bagi beberapa bagian untuk saya jadikan pengikat. Ini saya ikat. Untuk pengikatan di sini kita lakukan itu dari bawah ke atas dan saling menutupi. Usahakan untuk ikatan di sini yang kita lakukan itu jangan terlalu kencang dan jangan juga terlalu lemah. Apabila terlalu kencang nanti bisa terjadinya pecahnya dari irisan sambungan kita dan bisa menyebabkan memarnya dari batang bibit durian kita ini. Ini kita ikat seperti ini. Semua irisan harus tertutupi dengan baik. Ini bisa kita lihat para sahabat hasil ikatan yang saya lakukan seperti ini. Usahakan semua irisan harus tertutupi dengan baik. Ini. Setelah bibit durian kita sudah lakukan penyambungan seperti ini, kemudian dari bibit yang kita sudah sambung ini kita simpan dulu di tempat yang teduh, jangan dulu sampai kita kasih kena sinar matahari langsung. Dan usahakan di sini untuk perawatan selanjutnya untuk media tanamnya kita jaga kelembapannya jangan sampai kering dan jangan juga sering kita lakukan penyiraman. Karena nanti apabila kita sering lakukan penyiraman atau media sering terlalu basah, nanti bisa menyebabkan penyatuan dari sambungan kita kurang baik atau menyebabkan kegagalan, karena nanti bisa menimbulkan kandungan air pada batang bibit durian kita itu sangat tinggi. Jadi saya sarankan untuk media tanamnya kita jaga kelembapannya. Kemudian yang berikutnya saya akan perlihatkan lagi contoh yang sudah berhasil saya lakukan penyambungan atau sambung pucuk bibit durian saya dengan sistem sungkupan lilit seperti ini, dan saya nanti juga bandingkan dengan sungkupan berongga yang saya telah lakukan. Ini yang pertama dulu saya akan perlihatkan contoh dari bibit durian saya yang saya lakukan dengan sistem sungkupan berongga. Hasilnya seperti ini. Ini juga sudah berhasil dan ini sudah waktunya juga saya lakukan pelepasan sungkup. Ini bisa kita lihat contoh dari sambung pucuk bibit durian saya yang saya lakukan dengan sistem menggunakan sungkupan berongga seperti ini. Ini mata tunasnya bisa kita lihat sudah tumbuh dengan baik. Kemudian ini saya akan perlihatkan contoh dari hasil sambung pucuk yang telah berhasil saya lakukan dengan menggunakan sungkupan lilit entris. Ini bisa kita lihat para sahabat dari mata tunas itu menembus sendiri dari lilitan entris atau sungkupan lilitan entris ini yang saya lakukan. Ini bisa kita lihat mata tunasnya ini sudah tumbuh dengan baik. Jadi salah satu keunggulan kita menggunakan sistem sungkupan lilitan entris seperti ini, walaupun nanti sampai besar bibit durian kita ini tanpa kita melepas sungkupan ini lilitan entrisnya itu tidak masalah, karena dari para film ini akan melapuk sendiri nantinya. Walaupun nanti dari ukuran batang entris ini membesar, nanti tanpa kita lakukan pelepasan sungkupan ini
tidak masalah, karena nantinya dari sungkupan yang kita gunakan, terutama yang saya tadi gunakan itu parafilm, walaupun saya tidak lepas, nantinya dia akan melapuk sendiri. Kemudian ini lagi satu contoh yang akan saya perlihatkan dari sambung yang saya lakukan dengan sungkupan lilitan interest, di mana yang saya lakukan di sini adalah dengan menggunakan satu mata tunas interest. Ini bisa kita lihat para sahabat, ini juga sudah berhasil dengan baik. Di sini juga mata tunas interest itu menembus sendiri dari sungkupan lilit yang saya lakukan ini. Baik para sahabat pencinta tanaman durian semua, demikianlah apa yang sudah saya perlihatkan teknik kita melakukan sambung pucuk dengan menggunakan teknik sungkupan lilitan interest. Semoga dengan apa yang sudah saya perlihatkan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Salam sukses selalu. Salam pencinta tanaman durian.